Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Ratnasari dari Program Studi Manajemen Kelas A dengan nomor induk mahasiswa 200313083. Di sini saya akan memaparkan materi yang telah saya buat mengenai zakat. Langsung saja. Di sini ada pengertian zakat. Zakat ini merupakan bentukan kata dari zakat yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Ini bisa disebut pengertian secara bahasa. Adapun secara istilah, zakat ini adalah mengeluarkan sebagian harta dengan ketentuan tertentu dan diserahkan kepada orang yang berhak. Selanjutnya, orang yang memberi zakat disebut dengan muzaki dan orang yang menerima zakat disebut dengan mustahik. Lalu, apa hukum zakat? Zakat itu hukumnya wajib bagi orang yang telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat. Nah, kenapa wajib? Karena Allah sendiri yang telah memerintahkannya ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ada pula firman Allah tentang zakat dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan. Selanjutnya ada macam-macam zakat. Ada macam, yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah ini secara ringkasnya adalah zakat berupa makanan belah. Ini adalah zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok dari setiap individu di bulan Ramadan. Waktu pembayaran zakat ini adalah baiknya sejak masuk bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri dilakukan. Ada pula syarat dalam melakukan zakat fitrah. Yang pertama, Islam. Artinya orang yang Islam ini tidak diwajibkan untuk menunaikan zakat. Yang kedua, ada kelebihan makanan untuk kebutuhan sehari-hari pada malam hari raya dan ketika hari raya bagi individu dan tabungannya. Yang ketiga, mendapati bagian awal Ramadan sampai sebelum Idul Fitri. Maksudnya adalah ketika ada seseorang yang baru menginjak di bulan Ramadan lalu, sebagai contoh lalu dia meninggal, maka dia tetap mempunyai kewajiban untuk membayar zakat. Dan ketika ada bayi baru lahir pada akhir bulan Ramadan sebelum matahari terbenam, maka wajib dibayarkan zakatnya. Lalu kadar yang wajib bagi setiap individu dalam zakat fitrah yaitu atau setara dengan 2,5 kg. Yang kedua, macam-macam zakat fitrah ini ada zakat mal atau zakat harta. Zakat mal atau zakat harta ini adalah zakat yang harus dikeluarkan apabila telah mencapai nisab dan haul. Nisab adalah batas minimal jumlah yang wajib dizakati. Sedangkan haul adalah umur harta yang sudah 1 tahun. Namun ada beberapa jenis zakat yang tidak mensyaratkan nisab dan haul. Nah, di sini ada syarat yang wajib dizakati. Yang pertama, hak milik sempurna. Jadi ketika harta itu sudah menjadi hak sendiri atau ya sempurna milik hak sendiri, itu wajib untuk dizakati. Yang kedua, berkembang. Yang ketiga, telah mencapai nisab. Yang keempat, telah genap 1 tahun atau haul. Yang berikutnya jenis harta yang wajib dizakati. Yang pertama, zakat perdagangan dan perusahaan. Yang kedua, zakat hasil pertanian. Yang ketiga, zakat hasil perkebunan. Lalu ada zakat hasil perikanan. Dan selanjutnya zakat pertambangan. Lalu zakat perikanan. Zakat peternakan. Zakat pendapatan dan jasa atau zakat profesi. Dan zakat rikas atau zakat temuan, barang temuan. Selanjutnya nisab dan haul serta kadar yang harus dizakati. Yang pertama ini jenis hartanya emas, kadar yang harus dikeluarkan 2,5%. Yang kedua ini jenis hartanya perak, nisab 595 gram, waktunya 1 tahun, kadar yang harus dikeluarkan 2,5%.
Yang ketiga, penghasilan. Misalnya senilai emas 85 gram. Waktunya 1 tahun, kadar yang harus dikeluarkan 2,5%. Yang keempat, hasil niaga. Misalnya senilai emas 85 gram. Waktunya 1 tahun, kadarnya 2,5%. Selanjutnya, rikas pebarang temuan. Ini tanpa hisap, waktu ketiga ditemukan kadarnya sebanyak 20%. Lalu yang terakhir, hasil pertanian. Misalnya 1,4 ton gram dan 0,7 ton untuk tidak berkulit. Waktunya ketika panen kadar dan 10% jika pengairannya gratis, seperti memakai air hujan dalam pengairan. Selanjutnya ada nisab dan zakat. Dari nisabnya 5. Ketika memiliki 5 unta dalam waktu 1 tahun, maka kadar yang harus dikeluarkannya adalah 1. Waktunya 1 tahun, kadar yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor. Yang ketiga, kambing atau domba, nisabnya 40 ekor, 1 ekor domba. Dan hewan-hewannya seperti ikan atau ayam, senilai kadar yang harus dikeluarkannya 2,5%. Nah, selanjutnya ada mustahik zakat, ada penerima zakat. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir. Fakir ini adalah orang yang tidak mempunyai harta atau usaha sama sekali, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan miskin, yang kedua miskin ini adalah orang yang memiliki harta dan usaha namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, amil. Amil ini adalah orang yang ikut berkontribusi dalam pengurusan zakat. Keempat, mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam. Rikob itu adalah hamba sahaya atau budak. Gorim ini adalah orang yang terlilit hutang. Lalu ada sabilullah, orang yang berjuang di jalan Allah dalam memperjuangkan agama. Dan yang terakhir ini adalah ibnu sabil. Ibnu sabil ini orang yang sedang dalam perjalanan lalu kehabisan bekal pada saat di perjalanan. Nah, selanjutnya ada manfaat dan hikmah zakat bagi muzaki. Yang pertama, menumbuhkan rasa peduli bagi sesama umat muslim. Yang kedua, mengikis sifat kikir atau pelit. Yang ketiga, membersihkan harta dan jiwa. Yang terakhir, tanda syukur atas nikmat dari Allah. Nah, selanjutnya manfaat dan hikmah zakat bagi mustahik atau yang menerimanya. Membantu meringankan ekonomi kaum duafa, menumbuhkan rasa kasih sayang sesama umat, mencegah terjadinya kejahatan, dan yang terakhir menunjang pembangunan sarana umum. Nah, di sini ada kesadaran masyarakat dalam membayar zakat. Dalam hal ini saya mengutip dari sebuah jurnal, di mana di sana menyebutkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat fitrah lebih tinggi dibandingkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat mal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, tingkat pemahaman tentang zakat, tingkat kepedulian sosial, faktor respon terhadap pengaruh membayar zakat bagi muzaki, ketersediaan informasi tentang zakat. Yang terakhir, faktor layanan dan lokasi lembaga atau organisasi pengelola zakat. Nah, jika kita perhatikan dari kelima faktor tersebut, ini tuh hubungannya tetap ke pengetahuan tentang zakat. Jadi kalau misalkan suatu individu telah memiliki pengetahuan cukup tentang zakat, mungkin tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat fitrah dan zakat mal akan seimbang jika pengetahuan tersebut telah mereka dapatkan gitu. Dan tidak ada pembeda gitu bagi zakat fitrah dan zakat mal gitu, karena keduanya sama-sama penting dan sama-sama wajib untuk dibayarkan. Nah, selanjutnya ada saran bagi pengurus maupun bagi wajib zakat. Yang pertama, mengoptimalkan sistem layanan jemput zakat dan sistem pembayaran online. Hal ini untuk mempermudah wajib bagi mereka yang tidak sempat ke lembaga organisasi pengelola zakat.
Yang kedua, bagi amal zakat sebaiknya meningkatkan pengetahuan dalam bidang teknologi, karena hal ini dapat meningkatkan zakat serta aktualisasi sistem informasi mengenai zakat dan transparansi dan zakat. Yang ketiga, bagi organisasi pengelola zakat agar melakukan kerjasama dengan badan penasiran masjid yang potensial dalam menyerap zakat. Yang terakhir, untuk meningkatkan pemahaman zakat, sebaiknya bagi organisasi agar lebih intensif dalam memberikan kajian keagamaan dan sosialisasi mengenai zakat. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.